Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsaatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin fin-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kenikmatan yang begitu sangat banyak sekali, berupa kesehatan, peluang untuk kalian, begitu juga keimanan. Jamaah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kesempatan dan menikah insyaallah dari bahas menikah tadabbur terkait kalian kisahipun Nabi Sulaiman alaihissalam yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Naml. Terus kisah atau cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa taala perlu sampaikan di dalam Al-Qur'an itu jumlahnya begitu sangat banyak sekali. Maka di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala panjang lebar mengisahkan terkait dengan Bani Israil. Itu juga kisahnya Nabi Yusuf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surat yang kamil, yang sempurna. Bahkan lebih dari sepertiga Al-Quran menika isinya adalah kisah. Dan jangan menguraikan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan qasasul umam, itu kisah-kisah umat terdahulu itu bukan sekedar cerita pengantar tidur anak-anak pulau dan sebelum itu mungkin aja turu. Begitu juga bukan hanya sekedar cerita untuk anak-anak KPK, Pak. Tetapi ini adalah satu kisah yang secara kejadian punika tidak akan terulang, tetapi hikmahnya punika yasiru ila yaumil qiyamah. Bisa kita ambil, bisa kita petik sampai hari kiamat. Jawab Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadabbur terkait dengan kisah ini harusnya kita punya ketajaman untuk bagaimana bisa mengambil hikmah itu. Dan jawab Allah Subhanahu wa taala mengajarkan salah satu episode dalam kehidupannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun kisah itu punika panjang tapi ini hanya beberapa kisah yang mewakili dalam kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari surat An-Naml ayat 17 ngantos ayat 19 sampai ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa khusira Sulaiman li Sulaiman juluduh minal jinni wal insi wa tayr fahum yuzaun. Dan ketika dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman juluduh dikumpulkan apa? Bala tentaranya minal jin dari golongan jin, dari golongan manusia, burung, begitu juga hewan-hewan. Ada orang itu termasuk bagian dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi konsep terkait dengan mukjizat ini adalah khususiyat. Kekhususan hanya bagi para nabi, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada para nabi dan rasul. Dan mukjizat itu bukan karena nabi pun sakti, bukan. Tetapi karena memang Allah ingin menunjukkan terkait dengan rububiyahnya. Terkait dengan bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang yaf'alu ma yasha. Bisa melakukan segala apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan membaca di dalam Al-Quran terkait dengan
status tongkatnya Nabi Musa. Gitu. Itu hanya tongkat biasa. Bahkan ketika Nabi Musa dipun disuruh untuk bercerita terkait dengan tongkat itu hanya at-takaku, hanya digunakan untuk tekan Pak bahasa Jawa. Apa bahasa Indonesia? Digunakan untuk membantu ketika beliau berjalan atau ketika beliau bangun dari duduk. Wah, harus dia atau tongkatnya hanya sekedar digunakan untuk busa kambing lah. Digunakan untuk busa kambing. Jadi hakikatnya bukan tongkat saktinya, tetapi adalah rububiyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah ingin menunjukkan tentang kemahakuasaan. Maka ketika berhadapan dengan para dalam surat Toha itu berhadapan dengan para penyihir, maka tongkat itu dilemparkan ketika penyihir itu mempertontonkan tali mereka menjadi ular, dan itu hanya mengelabui mata yang melihatnya. Tapi tongkatnya Nabi Musa itu menjadi ular yang memang benar asli ular. Maka itu dipakai untuk memukul laut merah yang terbelah. Itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dinamakan sebagai mukjizat. Dari kata ajaza yukjizu. Ajaza yukjizu maksudnya adalah melemahkan. Dari kata ajiza, makanya yang sepuh ingkang sampun lemah itu namanya ajuz. Ajuz itu orang tua yang dia sudah fisiknya itu sudah lemah, sudah lemah sekali. Itu dalam bahasa Arab namanya ajuz. Lah, mukjizat itu maksudnya adalah untuk mempertontonkan bahwa selain Allah punya lemah, sedangkan Allah punya lemah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada para nabi dalam ayat punya kepada Nabi Sulaiman terkait dengan mukjizat bisa berkomunikasi, komunikasi dengan apa? Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, dengan jin, dengan hewan-hewan. Itu menunjukkan bahwasanya di situ ada kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini khususnya sekali lagi kekhususan kepada para kalau sebagai itu tidak boleh mengaku-ngaku bisa berkomunikasi. Kalau ada orang bisa mengaku berkomunikasi dengan jin, itu bukan perkara yang masuk. Memang bisa. Kita ini komunikasi dengan makhluk halus, dengan jin itu bisa. Tapi itu perkara yang tidak masuk, tidak disyariatkan oleh agama Kulon itu. Silakan baca di dalam surat nomor jin pun kami. Dalam surat jin kan pun jelaskan bahwasanya kerjasama kita, interaksi kita dengan bangsa jin itu tidak akan menambah keimanan kita, justru akan menambah sesuatu yang semakin menjadi jauh dari Allah Subhanahu. Maka dilarang. Hatta jin muslim sekalipun. Itu bagi kita, tapi bagi Nabi Sulaiman berbeda. Nah, cara orang mobil juga bisa komunikasi dengan hewan. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Jadi ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan tentara-tentaranya terus pergi ke suatu tempat, tiba-tiba atau ala wadin namli melewati perkampungan semut. Perkampungan rumah semut. Kalau maka salah satu dari semut ini berkata kepada siapa? Teman-temannya, ayuhan nama untuk bunuh masakinakum, wahai para semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, ke rumah-rumah kalian. Layak dimanaku agar Sulaiman itu dan para tentaranya tidak menginjak kalian, wahum la yashkurun, dan mereka tidak merasa. Fatabassama dzalika. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum min qauliha, karena perkataan dari semut pun. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Lalu beliau berdoa kepada Allah dengan doa menikah. Ada dua
doa dari Nabi Sulaiman yang masyhur dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Pertama punika, yang kedua punika adalah doa ketika Nabi Sulaiman itu diberikan nikmat oleh Allah. Dia mengatakan, "Hadza min fadli rabbika ashkur am akfur." Ini merupakan nikmat dari Tuhanku, dengan itu aku itu bersyukur atau saya ini justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doa beliau, doa yang sering miranakan atau bahkan ada di antara kita yang sering mengucapkan doa ini. Atau sebelum beliau dalam sanad yaitu meminta kepada Allah supados kula panjenengan sebelum diberikan nikmat bersyukur. Nikmat bersyukur. Karena orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk tidak bersyukur, kenikmatan bersyukur, maka kehidupannya itu akan hambar. Kehidupannya itu adalah kehidupan yang tidak akan pernah merasa yang namanya kepuasan. Karena konsep kesyukuran itu akan menjadikan nikmat yang diberikan Allah itu rasanya berkali-kali lipat. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang perhitungan dengan nikmat Allah. Perhitungan itu maksud itu orang nyangka. Orang yang orang sebenarnya benar. Tetapi dia melihat dari satu nikmat pun orang kaya daripada nikmat yang begitu sangat banyak sekali. Orang yang bersyukur itu ketika melihat nasi, yang dilihat itu bukan sekedar nasi untuk bisa mengenyangkan perut. Marai warung betul. Tapi dia merasa bila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nasi itu bukan begitu saja. Ya bayangkan bagaimana Pak Tani surah kosong Pak, terus sawah, terus ngelaki pupuk, manen kepanasan macam-macam, sampai di dapur pulau panjenengan. Sehingga ada rangkaian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengendalikan sistem kehidupan manusia itu dalam bentuk satu nikmat sego punika. Hingga kesyukurannya akan berlipat. Maka pantang orang yang dia itu punya kesyukuran kok meremehkan nikmat itu, pantang buat sego. Orang sego kan kadang malah berkah tinggalin ini. Karena begitu sangat mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terus begitu. Jamaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kisah ini, di dalam kisah Nabi Sulaiman terkait dengan interaksi beliau dengan para bela tentaranya, itu enten beberapa hikmah Pak. Jika saya kalau Rasulullah mengambil belajar. Nomor setunggal yaitu hikmah terkait kalian interaksi, terkait kalian komunikasi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain selain manusia. Selain manusia. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam beliau bisa ngomong dengan semut. Yang diabadikan Allah di dalam ayat itu Fatabas sama doikan. Ketika Nabi Sulaiman mendengar apa yang dikatakan semut itu, beliau tersenyum, agak tertawa. Lalu setelah itu berkata kepada semut, masuklah kalian kepada rumah-rumah kalian. Nah, mereka menjadi pelajaran bagi Pulau Manjisoyo. Hendaknya Pulau Manjisoyo membangun interaksi kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Jadi komunikasinya Nabi Sulaiman dalam bentuk verbal. Mau bisa ngomong dengan semut, kalau kita kan nggak bisa. Maka komunikasi kita adalah bagaimana menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk memberikan kepada mereka, membuktikan bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sehingga kita harus menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari itu dikuatkan dengan banyak sekali hadis. Ketika kita ingin memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala diciptakan, maka kebaikan yang akan kita dapat imam di dunia wal fil akhirat, baik di dunia terlebih di akhirat. Misal seorang pelacur dari Israel yang dia memberikan minum kepada anjing itu kan
dijelaskan di dalam kitab apa namanya? Kitabul Ikhlas gitu. Dalam Sahih Bukhari itu terkait dengan bagaimana dosa yang dia kerjakan begitu sangat besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan dia berbuat baik, berbuat ihsan kepada kepada hewan, kepada anjing. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di luar manusia, ketika kita berinteraksi baik dengan mereka, maka Allah akan menjadikan perantara kebaikan itu kembali kepada kita. Cara komunikasi kita menurut seperti itu. Misalnya ini sih punya nopo memang punya nopo passion, kecenderungan senang beternak misalnya. Ya, apa yang kita berikan kepada ternak atau seluruh itu kan akan berbalik kepada kita, bahkan lebih dari apa yang kita berikan. Ya, dengan dari sapi pak, tidak dengan sapi pak. Mau buat sapi lah, kata harus bilang, kali larang. Tapi makan yang kita berikan itu nanti kalau dibandingkan dengan apa yang kita dapat dari hasilnya mesti lebih. Gitu. Larang-larangin komporan, daging pun kalau dibeli satu selai pasti. Gitu. Jadi timbangan goreng itu kan 75 ribuan. Jadi timbang bukan timbang goreng tapi timbang balung pak. Itu disembelih, timbang semuanya total. Itu 75.000 sampai 80.000. Apa loh sekarang? Gagal gitu. Tapi kalau sudah filetan nanti sudah daging pun itu ya sekitar 120, 125 ribu. Dan dari bakso boleh larang boleh. Artinya ketika kita berkomunikasi baik, berinteraksi baik dengan makhluk Allah dalam bentuk sapi itu akan menjadi pasti lagi berikan kebaikan sama kita. Berikan kebaikan dengan kita. Atau yang lain lah karena ayam misalnya karena baru mudik pak di Lampung di tempat Lampung di sana menurut budidaya udang pak. Karena di sana ada tambak besar, ya. Nopo yang diberikan kepada udang itu nanti lebih banyaknya loh hasilnya. Jadi modalnya 8 juta, nanti panennya bisa 20 juta. Panen itu bisa 20. Nah ini sebagai contoh, kalau kita ini berbuat baik kepada makhluk Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Karena ada teori al-insanu abdul ihsan. Manusia atau makhluk dia itu adalah hambanya kebaikan. Namanya kebaikan. Kita ini punya naluri ketika ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita akan berbuat baik sama mereka. Begitu juga makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang kan. Nah, jangan mau yang dikurangkan Allah Subhanahu wa taala. Interaksi kelompok dengan sedoyo kepada makhluk itu sebagai sarana untuk menyempurnakan ta'abud kita kepada Allah. Ibadah kelompok dari sedoyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman, dia beternak, dia bertani, dia mengelola bumi itu dalam rangka ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan hasil daripada kerja itu digunakan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana orang awam, tidak sebagaimana orang fajir, Pak. Kalau orang fajir sebenarnya mabuk oleh duit dia dibutuh. Kalau berhubungan keras. Kalau ada orang suka berjudi, ketika dia dapat duit dia digunakan untuk berjudi. Kalau orang suka berzina, dia dapat duit lebih dia digunakan untuk berzina, untuk bermaksiat. Nah, coba ngomong yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada kisah Nabi Sulaiman saat ngomong kali semua itu kados. Bagaimana kita ini membangun komunikasi yang baik kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala.
maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan teori kaumnya juga artinya kalau kita berinteraksi benar dengan makhluk Allah di luar kita, itu tidak peduli orang itu beriman atau tidak beriman, tidak peduli. Yang dihitung adalah kebaikan. Jadi kalau orang itu berbuat baik, tidak dilihat akidahnya, tidak dilihat akidahnya. Dalam artian kalau dia berbuat baik terus dia mendapatkan kebaikan itu. Terus kenali dengan dari tombol misalnya, yang satu orang Islam, orang beriman, yang satu orang kafir. Tapi secara akhlak berbeda. Yang orang kafir itu secara akhlak baik, Pak. Dan jenengan dari gawe di rewani dengan punya kesulitan dia bantu semampunya. Kalau dia punya kelebihan apa dia tawarkan kebaikan. Yang satu orang Islam yang cara akidah kita sama tidak punya sifat yang seperti itu, tidak punya sifat yang seperti itu. Maka kecenderungan kebaikan dunia itu mesti akan diberikan kepada orang yang biasa nolong sama jenengan. Artinya ini dalam urusan dunia kados punika. Tidak peduli agamanya apa. Kalau orang itu benar interaksinya dengan Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Cuma perbedaannya, orang beriman itu ketika sudah berhasil mengelola alam punika, sudah berhasil untuk manage alam punika, artinya dia mendapatkan kembalian dalam bentuk harta dunia. Kalau orang beriman kan selanjutnya digunakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya kan ketika jenengan punya duit kan bagaimana digunakan untuk sedekah, digunakan untuk wakaf, digunakan untuk nyambung orang-orang yang butuh afak, masakin, kan seperti itu. Kalau jenengan punya sehat, punya kesehatan karena memang jenengan jaga makannya diperhatikan, terus gerak tubuhnya diperhatikan. Nah kesehatan itu kalau bagi kita, bagi orang beriman kan selanjutnya digunakan untuk apa? Untuk ibadah kan? Ya, badannya sehat nih, sholat jamaah tertib. Nah badannya sehat nih, yang mulainya bisa rutin. Nah badannya sehat kan digunakan untuk bantu orang-orang di sekitar pulau tersebut. Nah cara orang mau gunakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Nabi Sulaiman itu mengajarkan kepada kaum itu supados kita ini menjadi leader, menjadi pemimpin. Dalam artian pemimpin itu dalam skala paling kecil sampai skala paling besar yang didasarkan kepada ketaatan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skala paling kecil itu adalah memimpin jasad pulau sedoyo, iya. Bagaimana kita memimpin tangan kita untuk supados hanya digunakan untuk taat kepada Allah. Betul tinggi nopo, kurangi timbangan, tidak dipakai untuk nampung kancane, tidak digunakan untuk nyolong, tidak digunakan untuk tanda tangan itu perbuatan maksiat, tidak digunakan untuk perkara-perkara yang bermaksiat menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Itu bagian daripada pulau sebagai pemimpin tangan kita. Bagaimana kita memimpin lisan kita untuk tidak mengucapkan kecuali perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpin mata koma seperti. Nah selagi itu dalam Allah dalam memimpin di luar kita sesuatu yang ada di sekitar pulau dan sebagainya. Lalu bagi seorang bapak maka dia punya istri yang harus dididik, urusan anak harus dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang harus didoktrin untuk bagaimana dia itu harus menyerahkan seluruh kehidupannya itu untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang Allah berikan kepada dia kesempatan untuk lebih luas. Jadi ketua RT, ketua takmir, atau jadi kepala desa, atau menjadi pemimpin yang lebih tinggi. Maka dia harus jadikan apa yang dia pimpin itu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah akan menuntutnya di surga.
Belajar orang mulai kan itu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita bagaimana memanage makhluk yang ada di bawah kekuasaan itu semua untuk taat kepada gitu. Di ayat selanjutnya yang saya sampaikan tadi, setelah kisahnya siapa? Semut itu kan ada kisahnya burung-burung Pak. Gitu. Allah Subhanahu berfirman, "Wa tafaqqadat tayr faqala mali la aral hudhud am kana minal ghafilin." Nabi Sulaiman itu ketika ngabsen pasukan burung, beliau kehilangan burung yang namanya burung hudhud. Gimana ini burung hudhud? Lau adibannahu adaban syadida. Jadi hudhud itu akan saya berikan hukuman, akan berikan sanksi yang berat. Ini ngajari disiplin Pak. Ini ngajari tepat waktu itu ajarannya Nabi ternyata. Ajarannya Nabi bukan dari orang barat. Aulaat bahat tahu atau akan saya sembelih dia. Aulayak yang disultan itu kecuali dia punya alasan. Kenapa dia terlambat dan alasan itu alasan yang syar'i. Maka tahu rokaid faqala ahadtu bima lam uhibbi. Maka tidak lama setelah Nabi Sulaiman menikah kehilangan hudhud, burung hudhud itu datang lalu mengatakan wahai Nabi Sulaiman, kita melihat apa yang tidak jenengan ketahui. Wajib kami sampaikan juga ketika saya ini sedang mengawasi, melihat ada satu tempat di negeri Sabah. Di situ ada pemimpin namanya Ratu Bilqis, yang mereka itu tidak menyembah Allah, justru menyembah matahari. Misalnya setelah itu kan panjang, panjang sekali misalnya. Dan di sini jamaah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pelajaran bahwasanya bagaimana Nabi Sulaiman itu berinteraksi dengan makhluk Allah dalam bentuk hewan itu dengan cara yang paling baik. Terus pelajaran pertama itu ini Pak. Bagaimana kita benar berinteraksi dengan makhluk Allah selain manusia, dengan hewan, dengan tanaman, dengan tumbuh-tumbuhan itu kita benar berinteraksinya. Kita bisa makmur dalam urusan ini. Bukan rumahnya bapak yang sini yang dengan markes itu kan. Ini elemen itu zaman punya teh Pak. Jadi sawah-sawah gitu sampai Pertamina yang buatan produktif, kurang produktif karena tak ada hujan itu sudah ditanduri putih gitu. Usaha ini sudah ada senang. Jadi hitungannya itu dia belinya kiloan sekitar berapa puluh ribu, nanti jualnya itu cuma gram-graman itu sudah mahal. Kenapa seperti itu? Karena benar interaksi beliau dengan tanaman itu apa maksud itu? Kalau Nabi Sulaiman ngomongin dengan berbicara dengan semut dalam bentuk semut artinya mendapatkan keamanan. Dan interaksi kita dengan makhluk Allah itu seperti itu. Kita mengelola bumi Allah dengan benar. Maka makhluk Allah itu akan berikan kepada kita sesuatu yang lebih dari apa yang kita beri. Terus ini pelajaran peradaban. Itu pelajaran peradaban. Jadi kita sekedar kisahnya, tapi ada nilai di situ. Kita pernah menyampaikan bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk ngajari anaknya berenang itu loh Pak. Jadi saya ulangi ya. Padahal di sana itu tempat sih buatnya kan banyak. Maksudnya apa? Agar umat Islam itu dia bisa menaklukkan dunia dengan menguasai air. Negara yang bisa menguasai lautan, dia akan menjadi negara superpower. Berlaku sejak zaman dahulu sampai sekarang. Sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ini maksud itu adalah ajaran dalam kisahnya Nabi Sulaiman ngomong sama semut itu bukan sekedar mukjizat, tapi di situ ada nilai bagaimana Allah disuruh itu mengelola bumi makhluk Allah beliau dengan benar, interaksi kita dengan benar. Saya ini tekstual semut, saya ini sebenarnya orang proto itu Pak. Proto kan larang Pak.
Ini jalan mana sih ini? Kalau beras larang itu apa? Terus ini yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ini ada pelajaran terkait dengan yang akhlak. Bagaimana kita ini beradab, berakhlak dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala atas semut sekalipun. Nabi Sulaiman memerintahkan tentaranya itu ketika mendengar semut tadi untuk berhenti, memberikan waktu semut itu untuk kembali ke sarangnya agar tidak terganggu. Jadi agama Islam itu agama yang sudah paripurna terkait dengan interaksi dengan makhluk. Jadi kalau ada orang mau ngajari orang Islam, ngajari agama Islam, bukan ngajari orang Islam, terkait dengan sekarang ada yang namanya hak asasi manusia. Kualitas interaksi orang Islam dengan agamanya, melalui agamanya, itu dengan makhluk Allah itu di atas hak asasi manusia. Karena ternyata hak asasi manusia oleh pencetusnya juga mereka tidak konsekuen. Tidak konsekuen. Dan batas daripada hak asasi manusia itu kan enggak repot kan? Nilai-nilai yang seharusnya dijaga itu tidak menyinggung orang lain, itu tidak mengganggu orang lain atas nama hak asasi manusia terjadi. Sekarang banyak menurut saya Pak yang mengikuti perkembangan apa namanya komunikasi itu. Media sosial itu kan banyak muncul para youtuber itu loh Pak, atas youtuber. Atas kalau orang besar itu kan buat channel yang isinya itu menurut saya Pak, isinya itu jorok sekali. Minum khamr, buka-bukaan aurat, berbicara tentang menurut saya urusan ranjang, urusan zina. Ya, ketika mereka diingatkan katanya hak asasi manusia itu loh. Itu bukan hak asasi manusia karena mengganggu kepentingan yang lain. Islam punya batas. Bukan hanya menghormati terkait dengan manusia, tetapi dengan makhluk yang lebih rendah daripada manusia itu. Islam punya konsep dengan semut Pak. Dan semut itu kan dalam hadis salah satu makhluk Allah yang tidak boleh dibunuh kecuali dengan nopo dia tidak bunuh, kalau nggak bunuh ansam. Sudah nanti sehingga membangun kan salah satu wasiatnya nanti kalau semua tinggalnya dan semua dan nopo di gelas kita selamatkan, bisa jadi itu yang akan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah. Nah kalau orang itu akhlaknya dengan makhluk Allah dalam bentuk semut punya kasih sayang, maka seharusnya makhluk Allah kasih sayang dia kepada manusia akan lebih. Gini akan lebih. Nanti jenengan ningali yang terlarik-larik, tidak ada hubungan darah dengan kita. Ada rasa kasih sayang kita sama dia, senang lagi, idolati. Maka secara fitrah, secara naluri dengan anak jenengan lebih sayang gitu, lebih sayang karena punya alasan yang lebih kuat. Di samping anak kita, dia masih kecil, punya hubungan darah dengan kita. Anak ewang saja kita bisa berikan kasih sayang. Nah kepada semut saja kita diajarkan untuk kasih sayang, apalagi kepada manusia. Makanya di dalam Islam itu urusan akhlak ditempatkan pada tempat yang tinggi. Di antara amal yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita kerjakan besok di akhirat, yang termasuk bandul dari mizan kebaikan kita itu adalah akhlak yang baik. Mawajatu fil mizan atqal min husnil khuluq, kata Rasulullah. Saya tidak menemukan di antara amal-amal kebaikan yang dikerjakan oleh umatku yang beratnya itu melebihi daripada akhlak yang baik, daripada akhlak yang baik. Lalu pelajaran akhlak itu pelajaran yang sudah paripurna di dalam Islam. Akhlak kepada siapapun. Sampai Allah pun detail menjelaskan. Akhlak kepada orang yang harus paling kita berikan akhlak baik kita pertama siapa? Orang tua. Allah sampai mendetailkan. Wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu hawalan kurhan
Di situ ada Allah mengingatkan bagaimana kita ini harus berbakti kepada orang tua, karena mereka yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Ibu, ya, bobot keluarga sudah 9 bulan dalam kondisi yang itu yang paling bisa menceritakan ya para ibu-ibu. Itu alasan untuk kita berbakti kepada mereka sampai detail. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Jangan mengatakan meremehkan orang tua itu enggak boleh. Jangan alah sama orang tua itu bagian dari kedurhakaan. Apalagi membentak, saelek-elek wong tua itu mboten nangsal. Kula panjenengan niku betah-betah. Enggak boleh. Wa qul lahuma qawlan karim. Dan berikan kepada mereka qawlan karim, perkataan yang baik. Sempat ada kisah bagaimana seorang anak nuntut orang tuanya ya, di pengadilan urusan rumah atau harta. Lalu setelah itu dituntut balik, nuntut balik kon bayar air susu yang sudah diberikan. Nah kan bisa kan? Terus kepada orang tua harus kita berbuat kebaikan kepada mereka. Sampai Allah mendetailkan, tidak melalui hadis. Jadi detail bagaimana kita berbakti kepada orang tua itu Allah langsung menjelaskan detail di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan perkara penting, Pak. Sangat penting, Pak. Ya Allah detailkan kan seperti sholat saja Allah tidak mendetailkan. Misalnya jumlah rakaat sholat, Anda mau telinga Al-Quran, betul itu disempurnakan oleh Rasul di dalam hadis. Tapi kalau berbakti kepada orang tua, Allah detailkan langsung. Ados ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan pembagian mawaris, itu bukan dengan hadis, tapi dengan ayat. Ini menunjukkan begitu sangat penting sekali sampai Rasulullah seakan-akan tidak melalui lisan Rasulullah, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita melalui Al-Qur'an. Terus belajar Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua yang penting dalam lisannya Nabi Sulaiman dengan sebut tadi adalah agar kita itu orang beriman punya akhlak. Semakin tinggi keimanan kita, akhlak kita ini harus semakin baik. Maka tidak akan kita dapatkan orang yang imannya benar, itu lisannya rusak, tidak akan kita dapatkan. Omongannya lain macam-macam gitu. Tidak akan kita dapatkan. Menyinggung saudara, tidak akan kita dapatkan. Kalau ada orang seperti itu berarti belum sempurna keimanan. Kalau satu surat, tapi omongannya saya senang misalnya. Tapi omongannya rasa dipercaya, berarti imannya belum sempurna. Karena bukti daripada keimanan yang benar disebut adalah akhlak. Dan mari bersama sama orang kita tanamkan urusan akhlak kepada anak-anak kita. Akhlak ini sekarang parah. Kita punya generasi yang tidak kenal dengan akhlak, tidak kenal dengan akhlak. Budaya-budaya tidak berakhlak bahkan dipertontonkan. Di YouTube itu kan biasanya itu loh, ngeprank itu loh. Itu kan budaya yang tidak berakhlak. Ngeprank itu menjahili orang itu loh. Ini kalau ada orang susah gitu, guyu bareng-bareng itu loh. Ini tidak baik ya. Maka pada bersama kita tanamkan akhlak itu kepada anak-anak kita. Dan akhlak itu pasti akan kembali kebaikannya kepada kita. Orang yang berakhlak akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang kedua apian dia berakhlak kepada siapapun, ya orang itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka itu sama Allah kami berdoa Allah Subhanahu wa taala mengapunten mengenai yang betul kalau ada salahnya. Ada beberapa menit. Bahwa menyampaikan kayak ada beberapa ojek kan foto saya kan lebih banyak ke semut ya. Mungkin kita kan sering berinteraksi dengan semut. Biasanya sosmed bisa ganggu. Maksudnya di makanan kita tiba-tiba banyak semut. Terus bilang Mas ini berarti itu kan kameran panas itu sambil harus dekat gitu. Itu kan itu gimana ya seperti itu. Jadi kalau ganggu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu memang semua coba boleh semua dipitesi ya tadi itu. Ada semprot itu kan bukan right. Semprot semut dan soak segala itu. Mati ya. Jadi sebenarnya saya pernah
bukan dari saya nih. Salah satu senior saya di kampus itu, kalau ada semut, ada kecoak di rumah kita itu sebenarnya bukan salah semut, bukan salah kecoak. Menurut saya Pak, tapi salah kalau saya kurang kesian gitu. Katanya nih. Jadi sebenarnya tidak akan terjadi seperti itu menari Provinsi Gorontalo. Tapi kalau secara hukum, kalau memang dia ganggu boleh, dibunuh itu boleh. Kalau memang dia ganggu itu boleh. Lah kok semua uang ini ganggu boleh dibunuh kan? Benar loh. Kalau memang setara pembunuhannya dengan gangguan dia. Dalam hadis kan dipersebutkan, tidak ja'a rajulun yuridu ayat undang ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang datang kepadamu ingin mengambil harta? Apa kata Rasulullah? Bunuh dia. Iya. Bunuh dia. Jadi jangan diberikan. Nah bagaimana kalau dia itu ingin membunuhku? Maka lawan dia. Bagaimana kalau saya yang mati? Maka kamu surga, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Al-qatil wal maqtul layak selama nabi jannah. Pembunuh dan yang dibunuh tidak akan bertemu di satu tempat di akhirat. Yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Manusia saja yang ganggu dengan gangguan yang seimbang, artinya pantas untuk dibunuh saja boleh. Apalagi makhluk Allah yang lain. Memang semua juga termasuk kategori hewan yang bertenasar dibunuh. Semut, laba-laba, burung hudhud, itu tak semua dari nanti dalam apa cerbobon itu sering. Terus nama lagi kata ya. Dan dalam madhab Syafi'iyah kata itu nggak boleh dibunuh karena dia hidup di dua alam. Memang hadisnya tidak menyebutkan hidup di dua alam, tapi menyebutkan tidak boleh bunuh kata gitu. Hanya Syafi'iyah mencari ilahnya karena dia hidup di dua alam. Hal ini juga hidup di dua alam. Ini kan di daratan kuat. Ya zaman dia itu nek teng sawah. Gitu itu ketiga itu iso asal lele ya. Ini ngomong itu loh. Ini perlu tanahnya juga bisa keluar. Padahal juga ketiga nggak ada air. Lalu itu juga semut. Maka kalau dia itu haram untuk tidak boleh untuk dibunuh, maka dimakan juga haram. Dimakan juga haram. Nah sesuatu yang sibhu an-namal, sesuatu yang mirip dengan semut, ya, maka juga haram untuk dibunuh untuk dimakan. Contohnya misalnya laron itu ulama lebih mengkategorikan dia bagian dari semut. Nah gurih ya mas, orang urusan gurih ya. Sate babi ya gurih ya. Ini nanti lah gitu. Ini itu nggak gurih. Nanti itu pak, jadi saya ganggu teman-teman. Lah di sini. Dari ini sama saya. Bu ibu. Sama? Sebenarnya sampai di kota dan di luasan kabar majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.